alang bosai adat jine kiagung Inyak kois usungan pesakti sakti sedia Cuman hirang menyimurok segala sai sakti Bosai sobai sai gagade tano kiagu Uat sriyan kuning Uat ni olam Uat mone petori buo handap Batu jimat sai tayonnya ingotan Puyan petija, oi puyan petija. Mah, apa kabar le? Alhamdulillah, ya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa warahmatullahi wabarakatuh, kita bakal ngangkat masalah seni, budaya, adat istiadat, nilai sejarah dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yo bareng Jang Yusrizal atau Pak Yusrizal. Iya. Baik, kalau itu untuk Bapak Morin-Morin, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan like-nya, kita mohonkan ya. Yo, kalau itu untuk Bapak Morin-Morin, kita langsung baik bareng Pak Yusrizal, salah satu budayawan dan sejarawan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa kabarnya Pak Yusrizal? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Sehat ya. Ya. Kalau dilihat malam ini ya cukup serasi ya cara berbusana ini. Kalau tahu busana asal mana nih? Iya. Nah, Hati Wahab ya, yang kakak peragakan pada saat ini ya, inilah gambaran satu bentuk busana pertama kali Kayu Agung itu keluar dari masa prasejarah. Sudah ada nilai-nilai peradaban dan nilai baju-baju kebesaran. Iya. Jadi rancangan busana ini malam ini termasuk ini adalah dari Sanggar Yosika. Benar. Nah, ngomong-ngomong malam ini kira-kira kita nak bahas masalah apa ya Pak Yusrizal? Nah, tadi udah saya bicarakan. Malah saya tembangkan. Saya itu termasuk orang-orang yang peduli ya, dengan nilai-nilai seni, nilai tradisi, baik itu yang masih eksis di masyarakat maupun yang memang masyarakat sudah tidak mengenal lagi. Kebetulan tadi saya itu agak ada insting, kok kenapa ya Puyan yang satu ini nggak pernah lagi digubris ke permukaan. Padahal beliau ini merupakan satu puyan yang cukup dikenal, bahkan sampai ke Tanah Jambi, ke Lematang, ya kan? Bahkan di pesisir Malaka dan ke daratan Cina, beliau ini sangat dikenal. Wah, nanti dulu untuk Bapak mulai mana? Iya, untuk Bapak mulai mana? Ya pun. Beliau adalah bernama Puyan Patijah. Nah, Puyan Patijah. Siapa itu Puyan Patijah itu Pak Yusrizal? Nah, kalau adik mau mendengarkan uraian dari saya, sebenarnya daerah Kayu Agung itu pada abad-abad zaman-zaman bohula sudah, itu banyak sekali orang-orang gagah, katakanlah orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, kemudian memiliki kesaktian ya. Tetapi kebanyakan walaupun yang sakti itu adalah suaminya, namun yang memegang
tampuk kekuatan itu adalah istrinya. Seperti ada Ratu Jimat, ada lagi Seliang Kuning, ada Nyi Rolang, kemudian ada lagi seorang yang gagah, ya, tapi dia ini boleh dikatakan bisa menipu menjadi orang bisu. Nah, dan ada juga yang mengutamakan kecantikan seperti Petori Bu Amba. Dan yang kelima ini yang sudah jarang disebut orang, itu tadi Puyang Patija. Puyang Patija itu sosok perempuan atau Iya, laki-laki? Puyang Patija ini adalah sosok perempuan. Dia ini berasal dari tanah Jawa, tetapi dia ini merupakan masih ada hubungan, merupakan cicit daripada Mukadum Mutara Alam. Oh, masih ada hubungan? Iya. Nah, dia ini masih keluarga Setia Tanding daripada Setia Banding Sugih. Merupakan juru tulis daripada kerajaan kecil yang dimiliki oleh Mukadum Mutara Alam saat mereka masih menguasai Waikunang Lampung. Nah, ibu daripada Puyang Patija ini asli orang dari Jawa. Titis Jawa dari katakanlah keluarga-keluarga kerajaan Majapahit. Termasuk ke golongan Ningrat. Golongan Ningrat. Tetapi si Patija ini tidak mau menunggu istana. Oh, apa sebabnya itu? Karena beliau ini apabila dia dalam istana akan terjadi kegaduhan-kegaduhan. Karena istana itu tidak akan menjadi aman disebabkan dia ini menjadi sorotan orang-orang di penjuru. Beberapa penjuru akan kecantikan. Oh, akan kecantikan. Iya. Nah, si Puyang Patija ini hidup di Kayu Agung ikut dengan pamannya yang bernama Puyang Sidokerso. Puyang Sidokerso. Ya, yang menjadi cikal bakal nama daripada Kelurahan Sidakersa itu. Oh, itu Bapak. Nah, si Puyang Patija ini dia memiliki wajah yang begitu cantik, kemudian kulit dia itu transparan. Jadi kalau dia minum, air yang masuk tenggorokan itu akan kelihatan. Luar biasa. Nah, yang seperguruan dengan dia adalah Buyut Bedendang. Ini adalah seorang sosok putri yang hidup di daerah Pampangan. Nah, lantaran kecantikan dia inilah banyak hal-hal yang terjadi yang sifatnya berbentuk insiden ataupun katakanlah ya yang heroik, ya. Karena beliau ini menjadi rebutan. Kecantikannya tadi kecantikannya rebutan. Ya, kalau sosok Puyang biasanya ada kesaktian itu, Pak Yosiza. Iya. Nah, kalau kesaktian dari Puyang Patija selain dari kecantikannya yang membuat orang terpesona, itu apa lagi itu? Nah, biasanya si Puyang Patija ini dalam catatan sejarah ya, dia ini sosok perempuan penyayang akan hewan-hewan. Nah, dari hewan-hewan inilah yang menimbulkan kekuatan dia atau kegagahan dia kan. Seperti dia kalau dia ada musibah atau sedang katakanlah dicoba-coba orang untuk dianiaya, dia pergi ke pinggiran sungai. Begitu dia menepukkan tangan beberapa kali, seluruh buaya-buaya dari sungai itu muncul. Seakan-akan buaya ini adalah tentara-tentara dia. Sehingga orang-orang yang akan jahat sama dia itu tidak akan berani untuk mendekati kan. Dan kalau dia di daratan, dia ada dua hewan yang dianggapnya sebagai pendamping hidupnya. Dalam arti kata, pendamping hidup bukan untuk katakanlah untuk teman hidup ya, tapi menjaga keamanan pribadinya. Pertama, badak yang memiliki cula bercabang. Badak cula bercabang. Kemudian yang paling agresif
sahabat dia adalah kelompok gajah. Gajah. Iya, kelompok gajah. Biasanya. Untuk dia memanggil gajah-gajah ini, kalau buaya dia menepukkan tangan beberapa kali, buaya muncul. Kalau gajah ini dia menutup telinganya dan menjerit sekuat-kuatnya, melengking. Misalnya, gajah itu keluar dari hutan-hutan. Dan gajah tahu bahwa majikannya lagi akan mendapat bahaya. Jadi apa hubungannya dengan gajah itu dari putri atau Puyang Patija itu, Pak Yusuf? Nah, gini, pada saat Puyang Patija ini didatangi oleh orang-orang dari Tanah Kerinci, Tanah Kerinci, Jambi. Oh, Jambi. Iya. Nah, karena orang-orang di sana sudah mendengar, sudah tersebar ke seantero penjuru Iya. bahwa di Kayu Agung itu ada seorang perempuan cantik yang memiliki warna kulit yang transparan, kawal minum itu kelihatan ya. Nah, sehingga ada raja-raja dari pesisir Jambi itu datang untuk meminang dia. Tetapi Puyang Patija ini memiliki insting kedatangan orang ini tidak baik, akan membahayakan dia kan, sehingga dia langsung memanggil gajah-gajah sehingga serdadu yang dari Jambi ini tidak bisa masuk, dihalangi oleh pagar gajah. Gajah itu langsung melontarkan seluruh belalai dan gading-gadingnya untuk sebagai senjata untuk menghadang, memberikan pagar supaya orang tidak bisa masuk. Luar biasa. Lalu yang kedua, dia mendapat cobaan juga. Datang ada suku Mongol dari Cina kan, sudah terdengar melalui Sunan Palembang bahwa di Kayu Agung itu ada perempuan cantik yang tidak bisa ditaklukkan. Orang Cina itu datang melalui sungai. Begitu berhadapan dengan Puyang Patija, Puyang Patija ini duduk di pinggir sungai, menepukkan tangan berapa kali, buaya datang. Sehingga orang Mongolia yang akan mengganggu dia itu tanpa pamit, tanpa apa-apa, dia langsung meninggalkan Kayu Agung. Takut ya? Ya. Nah, terakhir, kenapa orang luar jatuh cinta sama Puyang Patija, bahkan Jambi, bahkan tanah daratan Cina, ya kan? Yang terakhir ini adalah si Sunan Palembang. Sunan Palembang ini maunya menjadikan Patija ini adalah sebagai istrinya. Tetapi kelebihan daripada Patija, dia memiliki insting. Kalau saya menjadi istri daripada Sunan Palembang, hidup saya akan tidak sempurna dan seluruh ilmu-ilmu yang kekuatan saya ini akan hancur luntur. Lantaran penolakan dari Puyang Patija, Sunan Palembang memberikan isyarat. Katakanlah maklumat perjanjian, apabila kamu akan mengawini orang-orang gadis-gadis Kayu Agung, jangan melalui darat. Sebab di situ ada pagar gajah. Beberapa gading gajah sudah ditancapkan oleh si Patija. Terus dia melalui sungai. Nah, pas melalui sungai, terlihatlah dia ada sosok perempuan cantik lagi, yaitu Petori Buanda. Jadi gagal dia merebut Puyang Patija, Sunan Palembang ini akan berusaha merebut Petori Buanda. Oh, itu luar biasa untuk Bapak Molemane. Tapi Pak Yusrizal tadi mengatakan kalau memang ingin ke Kayu Agung untuk mendapatkan dari Puyang Patija tadi jangan melalui darat, tapi melalui sungai. Nah, di darat itu sudah berbaris pasukan dia atau bala tentara dia, yaitu berupa gajah. Nah, kalau boleh tahu itu Pak Yusrizal, itu tepatnya di mana tempat gapura gajah yang menghadang dari orang-orang yang berniat tidak baik kepada si Puyang? Nah, ini
yang perlu kita luruskan, kita ini kan, bahwa di bumi Bende Segugu ini pada tahun 2001-an ya, itu ada pemerintah daerah kepengennya itu membuat suatu gapura yang menggunakan simbol gading gajah. Tempatnya di perbatasan antara Kayu Agung dan Celikah. Celikah atau Kijang? Celikah ya. Nah, kenapa ada di situ? Ya. Karena konon ceritanya kelompok-kelompok gajah peliharaan gaib daripada si Buyang Patija ini berada di perbatasan, di tempat antara perbatasan masuk ke Kijang dan masuk ke arah Celikah. Nah, filosofi dari patung gajah, kalau setahu Jang Wahab, patung itu keseluruhan dari tubuh dari gajah itu. Tapi kok kenapa di situ digambarkan dengan hanya gading? Hanya gading dan kepala gajahnya saja. Nah, justru yang menjadi senjata pedoman daripada Patija terhadap hewan-hewan gajah itu, mengandalkan gading gajah itu sudah diisinya dengan berbagai katakanlah yang magic ya. Jadi simbol gading gajah itu kekuatan daripada si Patija, bukan badan gajah, bukan telinganya, bukan ini. Jadi belalai dengan ininya. Iya, belalai dengan gading gajahnya. Nah, terus si Putri Buyang Patija tadi kan salah satu Buyang tercantik ya, selain dari Putri Buahanda ya. Nah, siapa selanjutnya di dalam kisah itu yang bisa menaklukkan dari Buyang Patija ini? Nah, itu bagus sekali ya, Jiwa ya. Konon si Patija ini ya, dia tidak sempat menjalin hubungan berumah tangga. Dia karena dia ini memiliki peliharaan gajah dan badak bercula dua, cabang dua, kemudian memiliki peliharaan beberapa macam buaya, mulai dari buaya batik, buaya putih dan sebagainya kan. Dia tewas oleh gajahnya sendiri. Oh iya. Jadi Putri Patija itu meninggal karena gajah peliharanya sendiri. Itu diapakan? Itu pada saat Patija ini tidur dalam kondisi lelap, kan, Patija ini lupa memberikan sesajian terhadap gajah-gajah peliharaannya, sehingga beberapa gajah ini seakan-akan menagih utang ya, murka. Saat dia tidur itulah gajah-gajah ini langsung masuk ke tempat pemukiman si Patija, dipinjak-pinjak. Nah, konon ini ada cerita dari garis cerita dari murid ke murid kan, kuburan Patija ini dulunya pada tahun 1901 masih ada yang mengenal. Bertempat di daerah Prapat. Di mana dia? Daerah Prapat itu kalau sekarang di antara daerah dulu TGA kan, ada lagi bangunan Yapemnu kan, di antara situ. Tahun 1901 masih ada yang mengenal, oh ini makam Patija. Sekarang ya karena mungkin ya masyarakat kita ini butuh tempat membangun segala macam kan, sehingga bentuk apapun yang benda-benda lama itu tidak betul dipakai bangun rumah. Nah, sehingga tidak ada yang tahu di mana letak makam Buyang Patija itu pada saat ini. Nah, pada saat Buyang Patija itu tewas ya oleh peliharaan sendiri, yaitu gajah ya, oleh Bapak Mulyomanai. Nah, kata Pak Yusijal tadi ada juga putri tercantik, yaitu Putri Buahanda. Apakah itu ilmu dari Patija itu diwariskan ke Putri si rambut putih, atau memang tersendiri, atau memang ada kaitan keluarga antara Putri Patija dengan ini? Kalau Buyang Patija dengan Petori Buahanda ya, Patija adalah titisan darah dari
kerajaan Majapahit. Benar. Sedangkan si Puyang Petori Buanda ini adalah titisan darah dari keluarga Mugedung Mutara Alam. Ya. Tapi hidupnya Hubungan mereka ya, karena si Patija dari katakanlah daerah kerajaan Majapahit ya, hubungan Majapahit dengan kerajaan yang pernah dipegang oleh si Mugedung Mutara Alam itu hubungannya adalah dengan setia banding sudi tadi. Oh, iya. Nah di sini konon katanya terjadilah satu perburuan antara Patijah dengan Petori Buanda itu. Oh, luar biasa, berarti ada hubungan itu ya. Iya. Tapi kalau Petori Buanda dia sempat menelan sebatang atau sebilah keris kecil pria kesaktiannya, sehingga apa yang diungkapkannya akan terjadi. Ya itulah Bapak Molemana cerita dari Puyang Patijah ya, yang berasal dari Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sampai saat ini ya dikenal oleh masyarakat, dan juga untuk memberikan apresiasi terhadap sejarah itu maka ya, didirikanlah atau dibentuklah Gapura Patung Gajah. Patung Gading Gajah. Patung Gading Gajah. Ya, yang mungkin orang Bapak Molemana tahu itu tepatnya di seputaran ya, antara Celikah dengan Kayu Agung. Ya. Kalau itu untuk Bapak Molemana, tolong jangan lupa ya, kalau nonton sampai habis ya. Jadi kuncinya ini Pak Yosija, kata kuncinya yang Putri Patijah kita himbau kepada masyarakat ya, terutama masyarakat yang banyak tidak mengenal tentang nilai-nilai sejarah masa lalu kita kan, bahwa di Kayu Agung itu perlu kita informasikan banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang sakti, baik itu laki-laki maupun perempuan kan. Nah, Patijah ini mohon kiranya kita angkat kembali ke permukaan, karena nilai-nilai sejarah yang dikemukakan oleh pribadi dia itu banyak sekali mengandung unsur-unsur nilai-nilai keagamaan dan nilai kekuatan iman serta nilai kegagahan dan kekuatan daripada kepribadian seorang perempuan. Wah, luar biasa Bapak Molemana. Sampai di situ dulu ya perbincangan kita malam ini mengenai Putri Patijah. Untuk kita selanjutnya informasi-informasi tentang budaya, nilai adat istiadat dan sejarah, ya jangan lupa Bapak Molemana ya di komen di kolom komen kita di channel Kayu Agung Radio, dan jangan lupa tolong Bapak Molemana share. Iya. Baik, kalau itu Bapak Molemana, kita cukupkan dulu bincang-bincang kita malam ini bersama Pak Yus Rizal. Terima kasih. 90,4 Kayu Agung Radio.